Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, saya akan menjelaskan tentang kuliah kita pada pertemuan kedua ini, kuliah manajemen risiko. Nah, kita akan fokus membahas manajemen risiko perbankan. Nah, di pertemuan kedua ini nanti teman-teman yang pertama lakukan harus melakukan presensi di sini ya, presensi di sini. Nanti setelah presensi nanti akan masuk materi. Materinya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, jadi dimulai dari manajemen mengenai risiko dan peranan manajemen risiko. Ini definisinya, risiko itu potensi kerugian akibat suatu peristiwa. Nah, maka risiko itu ada penyebabnya, ada kejadiannya, ada potensi kerugian. Nah, kerugian ini ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Inilah, risiko itu akan berdampak pada apa? Pendapatan bank, permodalan, sasaran yang ingin dicapai. Lalu gimana cara melakukan manajemen risiko? Itu mengidentifikasi risiko, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Maka manajemen risiko itu diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk apa? Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Inilah pengertian risiko. Lalu risiko itu tujuannya, manajemen risiko tujuannya ini jadi meningkatkan value, memberikan gambaran potensi kerugian. Lalu untuk apa? Untuk meningkatkan daya saing ya, untuk terus bagi pengawas, memudahkan pengawasan, menciptakan industri perbankan yang sehat. Inilah peranan manajemen risiko. Lalu dalam Islam risiko itu sunatullah. Terus ini jenis-jenis risiko ada 10 ya. Risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Untuk bank syariah ini ada kekhususan nomor 9 dan nomor 10, risiko imbal hasil sama investasi, karena ini tidak terdapat di bank konvensional. Lalu secara regulatif manajemen risiko itu secara detail itu diatur dalam POJK nomor 65 garis miring POJK 0.03 garis miring 2016. Nah, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya kira cukup untuk penjelasan ini, sekedar ini 4 pilar ya, 4 pilar manajemen risiko. Saya harap teman-teman ini membaca, dan nanti ada kuis. Kuis itu isinya mulai materi pertama sampai ini, sampai 4 pilar ini. Jadi sampai 4 pilar ini, sampai ini ya, sampai di sini ya, sampai di lembar ini harus dibaca dan dipahami. Kuisnya itu bentuknya jawaban singkat, dan jawaban singkat itu karena yang menilai sistem komputer, maka teman-teman kalau saya tanya itu jawabannya harus persis jawaban di sini, di lembar-lembar ini. Tidak boleh ada satu kata pun atau satu huruf pun yang tertinggal. Misalnya gini, kalau saya tanya misalnya sebutkan salah satu pilar penerapan manajemen risiko, teman-teman misalnya jawab ini. Nah, ini harus seperti ini, tulisannya juga harus seperti ini. Kalau huruf kecil besar ini bisa terdeteksi ya, Tapi kalau misalnya direksi menjadi
ireksi gitu, itu tidak akan terbaca oleh sistem dan dianggap jawaban yang salah. Maka hati-hati ya. Atau misalnya jawaban ini POJK, nah ini juga harus persis seperti ini, tidak boleh ada yang tidak boleh ada spasi dan sebagainya gitu. Harus persis seperti ini. Nah ini kunci jawabannya nanti ya, harus begitu. Karena kalau tidak persis seperti ini akan dianggap jawabannya salah. Maka kuis udah saya buat ini di sini. Nanti saya akan kasih kesempatan 4 kali dan nilai tertinggi itu akan menjadi nilai yang dipakai. Jadi ada latihan selama 4 kali, silahkan dikerjakan. Kalau nilainya masih rendah, baca, bukan terus diulang lagi, tapi baca materinya lalu dicoba menjawab lagi. Materinya hanya ini saja, mulai dari ini, lembar pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak juga ya, 10 ya, 10 slide lah gitu, hanya 10 slide ini. Nah inilah yang perlu saya sampaikan. Silahkan dibaca 10 slide ini, difahami benar-benar. Nah karena harus menjawab kuis yang sumber kuisnya itu, materinya itu dari 10 slide ini. Demikian penjelasan saya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.